Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, terima kasih rekan-rekan yang sudah bergabung di perusahaan TSSI Tekno. Hari ini saya diberikan kesempatan dari HRD untuk memberikan pemaparan terkait training safety. Di mana training safety yang ada di sini yang saya sampaikan ini berhubungan dengan keselamatan kerja yang harus ditaati oleh semua karyawan kami, di mana perusahaan TSSI Tekno adalah perusahaan manufaktur. Setiap proses kerjanya terdapat potensi bahaya yang harus diperhatikan oleh semua karyawan kami. Di dalam proses kerja yang ada di perusahaan kami ada proses pekerjaan painting, di mana resikonya berpotensi ada kerusakan pada paru-paru, ada pengoperasian kren, di mana potensi bahayanya bisa tertimpa, ada potensi mengoperasikan forklift, di mana potensi bahayanya bisa menabrak, ada potensi kesetrum, ada penggunaan potensi proses pengelasan, proses gerinda, di mana setiap proses potensi bahaya yang ada di setiap perusahaan kami, rekan-rekan harus bisa mengetahui ada poin safety atau ada bahaya dalam setiap proses kerjanya. Sebelum penjelasan pemaparan akan terkait materi safety, di sini izinkan saya bisa berkenalan terlebih dahulu. Nama saya Ayu Irma Irwanti, saya ada di Departemen HSE. Di sini saya akan menjelaskan terkait aturan safety yang harus diikuti oleh semua karyawan kami. Lanjut pembahasan mengenai safety yang ada di perusahaan kami. Nah, di sini kita akan menjelaskan terkait arti dari logo safety. Ya, rekan-rekan mungkin sudah familiar terkait akan logo safety. Ini biasanya tervisualisasi di semua perusahaan yang ada, di mana visualisasinya ini biasanya bentuk berupa bendera. Ya, di dalam logo safety kita mengenal ada yang pertama adalah logo tanda plus warna hijau. Pengertian dari tanda plus warna hijau di sini ada dua pengertian, yaitu terbebas dari kecelakaan dari sakit akibat bekerja dan bekerja dengan kesegaran jasmani dan rohani. Jadi di sini diharapkan semua karyawan yang masuk ke perusahaan kami itu harus bisa dijaga baik itu kesehatan secara jasmaninya ataupun rohaninya. Yang kedua adalah Gerigi 11. Gerigi 11 di sini adalah menjelaskan 11 bab 18 pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Sedangkan lingkaran warna hijau di sini pengertiannya adalah sejahtera, sehat, dan selamat. Sedangkan lingkaran warna putih di sini menjelaskan adalah bersih dan suci. Pengertian safety. Secara pengertian safety, di sini pemahamannya adalah safety bisa mengidentifikasi atau mengenali potensi bahaya yang ada di tempat kerja. Jadi di sini diminta semua karyawan bisa memahami setiap proses potensi bahaya di setiap aktivitasnya. Ketika sudah diketahui, sudah dimengenali potensi bahaya, safety yang kedua pengertiannya adalah mengendalikan atau mengontrol potensi bahaya yang telah diidentifikasi. Jadi secara pemahamannya, rekan-rekan diminta untuk bisa mengenali potensi setiap aktivitas pekerjaan kita. Jadi setiap aktivitas pekerjaan kita diminta untuk bisa memahami potensi bahayanya. Ketika sudah diketahui, maka rekan-rekan diminta untuk bisa mengendalikan atau mengontrol potensi bahaya. Di sini juga akan dijelaskan bagaimana sih cara mengidentifikasi potensi bahaya. Dalam bahasa Inggris kita mengenal ada yang namanya 4W 1H. Nah, di sini sudah diartikan dalam bahasa Indonesia. Di sini artinya ada apa, di mana, kapan, siapa, dan bagaimana. Apa yang akan diidentifikasi. Jadi kita diminta untuk bisa mengidentifikasi setiap proses pekerjaannya yang kita kenal dikatakan sebagai faktor 4M. Yang 4M yang pertama yaitu manusia. Manusia di sini atau manpower yang ada di sini diminta untuk bisa mengidentifikasi adakah faktor potensi bahaya di setiap proses kerjanya. Karena kalau sudah ngomong manpower, biasanya ini ada potensi bahaya proses kerja biasanya dari kelalaian ataupun tidak mengikuti aturan yang diaturan di kita ataupun mengenai kedisiplinan. Yang kedua adalah metode. Setiap proses bekerja kita diminta harus bisa mengenali atau bisa mengetahui WI-nya harus ada. Jadi setiap proses bekerja itu pastikan WI-nya itu harus ada. Yang ketiga adalah mesin. Mesin yang kami gunakan itu juga harus dalam kondisi safety atau tidak.
Jadi jangan sampai ketika karyawan melakukan proses kerja, ternyata mesin tersebut bisa mengakibatkan karyawan kami mengalami kecelakaan kerja. Yang keempat yaitu material, ya bahan baku yang kami gunakan juga dalam kondisi safety. Jangan sampai bahan baku atau material yang kami gunakan malah bisa mengakibatkan karyawan kami kecelakaan kerja. Barulah terakhir ngomong masalah lingkungan. Nah, lingkungan di sini relate yang ada sesuai di kami adalah berhubungan dengan 5R-nya dijalankan atau tidak. Kayak misalkan instalasi listrik tidak boleh terhalang, instalasi listrik harus dalam kondisi rapi, ada ceceran atau kebocoran oli atau tidak. Ketika ada kebocoran oli, maka harus segera diperbaiki. Itu dari faktor lingkungannya. Nah, terus yang kedua adalah di mana lokasi identifikasi. Ya, sebenarnya kalau ngomong potensi bahaya, semua proses kerja itu memiliki potensi bahayanya. Tapi yang paling terpenting itu adalah di tempat kerja rekan-rekan masing di mana rekan-rekan ditempatkan. Nah, di sini kita bisa bilang ada di line workshop, ada di line produksi ataupun line trial. Kapan identifikasi dilakukan? Di sini bisa dikatakan kondisi normal dan terjadi perubahan. Jadi kalau berbicara kondisi normal, artinya jangan sampai ketika kondisi safety pada saat ketika ada kecelakaan kerja saja. Jadi ketika tidak ada kecelakaan kerja, rekan-rekan juga diminta untuk bisa mengidentifikasi ada potensi bahayanya tidak dalam setiap prosesnya. Yang kedua, juga dalam terjadi proses perubahan. Jadi misalkan di sini ada modifikasi mesin, ada relayout, ada perancangan produk, itu juga perlu dilakukan identifikasi potensi bahayanya. Nah, kalau ngomong masalah modifikasi atau perubahan relayout atau perancangan produk, ini biasanya akan dilakukan oleh tim manajemen HSE, juga departemen terkait. Terus selanjutnya adalah siapa yang melakukan identifikasi. Di sini penanggung jawab yang melakukan identifikasi potensi bahaya ada operator sampai dengan manajer. Yang paling penting adalah penanggung jawab area masing-masing yang ada di tempat kerja rekan-rekan. Jadi tidak mesti melakukan identifikasi safety hanya sekedar deep head-nya saja atau atasan saja. Rekan-rekan juga diminta dituntut untuk bisa mengidentifikasi setiap proses kerjanya. Bagaimana cara melakukan mengidentifikasi untuk identifikasi potensi bahaya? Untuk melakukan identifikasi potensi bahaya, di sini bisa dengan cara dilihat, didengar, dan dicoba. Ya, jadi beberapa potensi bahaya itu bisa dilihat dan beberapa potensi bahaya bisa didengar, tapi hampir semua potensi bahaya tidak bisa dicoba. Kayak misalnya kita bekerja di atas ketinggian, untuk melihat potensi bahayanya apakah perlu dicoba? Sebenarnya cukup dilihat kita juga sudah tahu. Ya, terus misalnya bekerja di atas, bekerja di kebisingan, kita juga untuk mengetahui potensi bahayanya cukup dengan didengar tanpa harus dicoba. Ya, jadi kebanyakan proses kerja mengidentifikasi potensi bahaya di kita itu hampir semuanya hanya bisa dilihat. Ya, kalau didengar itu biasanya kalau berpotensi atau bahayanya berhubungan dengan pendengaran. Ya, terus selanjutnya adalah bagaimana cara mengendalikan potensi bahayanya? Ya, di sini kita mengenal yang dinamakan sebagai hierarki pengendalian atau urutan cara mengendalikan potensi bahaya. Yang pertama yaitu dengan cara eliminasi. Cara eliminasi yaitu menghilangkan sumber bahaya. Cara ini biasanya diterapkan pada sumber bahaya yang tidak terpakai atau lebih efektifnya yang dihilangkan adalah metode kerja yang memakai sumber bahaya tersebut. Jadi contohnya misalkan rekan-rekan bekerja di mesin nomor 1, di situ melihat ada kabel terkelupas. Maka cara mengendalikan potensi bahaya dengan cara eliminasi yaitu kabel yang terkelupas diganti dengan kabel yang baru. Nah, terus kalau misalnya saya tidak bisa nih Bu untuk bisa mengganti kabel yang terkelupas, maka karena stok kabel barunya tidak ada, maka gunakanlah cara yang kedua, yaitu yang kita kenal dengan cara substitusi. Substitusi adalah mengganti dengan sumber daya yang lebih aman, tetapi resikonya lebih kecil. Nah, pelaksanaan substitusi, ini yang tadi kabel terkelupas, ditutup sementara menggunakan lakban. Kalau misalnya pertanyaan lakbannya juga habis, tidak tersedia, maka kita gunakan cara yang ketiga. Cara yang ketiga, kita mengenal dengan cara rekayasa engineering.
Nah, rekayasa engineering ini juga ada dua metode, dengan isolasi dan untuk ventilasi. Kalau sehubungan contohnya dengan kabel tadi, kita tidak bisa menerapkan dengan ventilasi karena ventilasi di sini berhubungan dengan udara. Sedangkan kayak kabel, kita bisa melakukan dengan cara isolasi sumber bahaya. Jadi, menghilangkan kontak langsung dengan sumber bahayanya. Jadi, kabel yang terkelupas tadi diberikan cover agar tidak bersentuhan langsung dengan anggota tubuh karyawan yang ada di sekitar tersebut. Ya, kalau misalkan covernya tidak tersedia, maka kita juga harus melakukan pengendalian yang keempat, yaitu dengan cara administrasi. Administrasi yaitu pengendalian dengan menetapkan aturan dan standar kerja, yaitu bisa berupa dengan SOP, rule, slogan, ataupun WI, ataupun sign safety, awas tegangan tinggi. Ya, barulah terakhir kita penggunaan pengendaliannya adalah APD atau alat pelindung diri. Ya, memberikan alat perlindungan diri digunakan oleh pekerja dan mengurangi resiko bahaya selama kontak dengan sumber bahayanya. Jadi kalau misalnya APD itu biasanya dari kepala sampai kaki. Tetapi untuk pemberian APD yang ada di perusahaan kami itu biasanya APD diberikan berdasarkan potensi bahayanya. Oke. Nah, bagaimana sih proses kecelakaan kerja bisa terjadi? Ya, kenapa sih kecelakaan itu bisa terjadi? Di sini ada dua faktor atau dua penyebab kenapa kecelakaan itu bisa terjadi. Yang pertama kita kenal dengan unsafe action, ya, atau tindakan tidak aman. Sedangkan unsafe condition, ya, yaitu kondisi tidak aman. Jadi ada dua penyebab kecelakaan bisa terjadi, yaitu karena unsafe action dan unsafe condition. Kalau unsafe action biasanya sumber utamanya adalah manpower atau karyawan kita. Sedangkan unsafe condition atau kondisi tidak aman ini adalah biasanya faktor penyebabnya 3M, yaitu tadi ada metode, ada material, dan ada mesin. Nah, unsafe action seperti apa sih yang bisa menyebabkan karyawan kami kecelakaan kerja? Yang pertama adalah training kurang. Ya, yang di kami karyawan yang sudah dilakukan training aja bisa terjadi kecelakaan kerja, apalagi bagi rekan-rekan yang tidak pernah mendapatkan training mengenai safety yang ada di perusahaan kami. Makanya disinilah rekan-rekan kenapa di training biar tidak terjadi adanya kecelakaan kerja di perusahaan kami. Terus yang kedua adalah tidak disiplin. Ya, sudah di training, sudah dijelaskan akan aturan safety-nya seperti apa, APD yang harus digunakan apa, tapi seringkali terjadinya kecelakaan kerja akibat tidak disiplin oleh karyawan kami. Tadi misalkan lalai, ceroboh, tidak hati-hati, APD tidak digunakan. Nah, itu yang seringkali terjadi kecelakaan kerja. Yang ketiga adalah kondisi emosi. Kondisi emosi di sini tidak berhubungan dengan kondisi marah, tapi ketidakstabilan anggota tubuh karyawan kami. Jadi misalkan karyawan kami masuk shift 3, ya, nah shift 3 di sini biasanya ada kondisi ngantuk, capek, lelah, letih. Nah, rekan-rekan ketika masuk di perusahaan kami, rekan-rekan harus bisa memanage waktu. Ya, kapan istirahat, kapan waktu tidur, kapan waktu main, agar kondisi kecelakaan kerja itu tidak terjadi di perusahaan kami. Dan seringnya yang kami sampaikan ke karyawan, biasanya kami diminta untuk karyawan agar lebih masuk awal. Jadi biasanya shift 1 itu masuk jam 8. Setidaknya 15 menit sebelum masuk ke lab, karyawan sudah sudah ada di tempat kerja masing-masing. Itu untuk bisa menstabilkan anggota tubuh, kayak misalkan yang terbiasa terbiasa untuk istirahat terlebih dahulu, silakan istirahat. Ya, jangan sampai masuk ke perusahaan kami telat, kesiangan, hingga harus keteteran, belum prepare alat kerja, belum prepare segala macam, hingga mengakibatkan pekerjaannya tidak teratur, ya, atau pekerjaannya tergesa-gesa. Ya. Terus yang kedua adalah unsafe condition. Kondisi seperti apa yang bisa menyebabkan kecelakaan di perusahaan kami? Yang pertama adalah peralatan rusak. Ya, jadi alat kerja yang kami gunakan jangan sampai malah alat kerja tersebut bisa mengakibatkan kecelakaan kerja bagi kami. Yang kedua adalah pelindung mesin, ya, safety device. Jangan sampai safety device yang ada di mesin, setiap mesin yang kami pasang ternyata safety device-nya error. Terus yang ketiga adalah pelindung tubuh, APD. Jangan sampai APD yang kami gunakan malah bisa menyebabkan karyawan kecelakaan kerja.
barulah terakhir ngomong layout tidak baik. Jadi kayak biasanya ada penempatan semikal yang kami atur. Ya jangan sampai semikal ditempatkan wadah yang tidak standarnya sehingga bisa menyebabkan karyawan kecelakaan kerja. Oke, terus selanjutnya di sini adalah klasifikasi kecelakaan kerja berdasarkan rank. Ya, rank di sini adalah ranking. Rank A, rank B, rank C. Ya, kalau untuk kayak pendalam pendidikan, ranking A dikatakan mungkin ranking paling baik. Tapi dalam klasifikasi kecelakaan kerja atau potensi bahaya ataupun dalam safety, rank A bisa dikatakan sebagai fatal accident. Ya, jangan sampai potensi bahaya tersebut bisa menyebabkan karyawan meninggal dunia, cacat, kehilangan anggota tubuh. Jadi potensi bahaya yang masuk kategori rank A itu harus diperbaiki 1 kali 24 jam. Rank B adalah kecelakaan kerja yang bisa menyebabkan luka-luka, land stop produksi, atau hilang hari kerja. Sedangkan rank C adalah potensi bahaya yang bisa menyebabkan luka-luka kecil atau tidak absen, tidak menyebabkan land stop produksi sampai hilang hari kerja. Selanjutnya, nah di sini adalah sejarah terkait adanya stop sick. Ya, jadi pada masa sebelum tahun 90-an di Toyota Manufacturing Company, angka kecelakaan kerja masih tinggi. Setelah dianalisa dari data kecelakaan kerja yang pernah terjadi, ternyata kecelakaan yang menyebabkan cedera berat banyak terjadi ketika orang berhubungan dengan mesin ataupun equipment. Data kecelakaan kerja tersebut akhirnya dapat dikelompokkan dalam 6 kategori, ya, sehingga TMC atau Toyota Manufacturing melakukan kegiatan proyek untuk menurunkan angka kecelakaan terhadap 6 kategori tersebut, sehingga dikatakan sebagai stop sick. Jadi lebih singkatnya adalah stop sick di sini adalah 6 penyebab potensi bahaya yang ada di perusahaan TSSC Tekno. Ya. Nah, di sini kita bilang S-nya adalah safety, T adalah Toyota, O adalah zero accident, P adalah project atau kegiatan proses kerja. Sedangkan SIG adalah 6 penyebab dari kecelakaan kerja. 6 penyebab kecelakaan kerja yang ada di TSSC Tekno, di sini ada aparatus, ada big heavy, ada car, ada drop, ada electrical, dan ada fire. Aparatus adalah kecelakaan kerja karena terjepit mesin. Big heavy adalah kecelakaan kerja karena terbentur benda berat. Car adalah kecelakaan kerja karena tertabrak mesin transportasi, yaitu biasanya forklift. Drop adalah jatuh di atas ketinggian. Electrical adalah kecelakaan karena terkena listrik atau kesetrum, sedangkan fire adalah kecelakaan karena terkena benda panas ataupun kebakaran. Ini adalah contoh dari stop sick aparatus. Ya, di sini hampir saja setelah mematikan mesin operator, selain menghidupkan kembali mesin tersebut, seorang operator tidak menggunakan label safety sembari berkata jangan dihidupkan. Kemudian operator lain menghidupkan mesin tersebut. Seorang operator dan kawannya tidak membawa stiker safety atau melepaskan safety plug. Jadi di relate di perusahaan kami, setiap perbaikan mesin ketika mesin tersebut dalam kondisi rusak, operator itu tidak diperbolehkan untuk melakukan perbaikan. Melakukan perbaikan mesin itu tanggung jawab dari maintenance dan teknisi ataupun dept-headnya terkait. Jadi ketika ada kondisi perbaikan, biasanya operator kami juga tidak diperbolehkan ada di area sekitar mesin. Jadi pada saat kondisi perbaikan, rekan-rekan harus bisa mengidentifikasi ada potensi terjepit atau tidak di area sekitar. Terus yang kedua adalah contoh dari, nah ini adalah gambar dari kategori stop sick ataupun aparatus yang ada di perusahaan kami ya. Jadi di sini ada potensi bahaya karyawan kami terjepit dari akibat mesin ultrasonik. Nah ini harus diperhatikan oleh rekan-rekan ketika masuk ke perusahaan kami, itu harus diperhatikan mesin yang digunakan kira-kira ada potensi bahaya atau tidak. Ya, selanjutnya adalah potensi bahaya stop sick yang kedua, yaitu big heavy, terbentur benda berat. Ya, di sini untuk relate yang ada di perusahaan kami adalah stop sick big heavy-nya. Di sini ada orang yang mengoperasikan kren, dan yang kedua ada orang yang jatuh dari susunan box yang terlalu tinggi. Nah, dalam kondisi stop sick gambar yang ada di sini adalah benda yang berat tersebut tiba-tiba menghampirinya dan jatuh ke bawah. Benda tersebut jatuh karena alat bantunya tidak berfungsi dan benda tersebut jatuh karena alat bantunya patah.
Ya, jadi dalam orang mengoperasikan kren itu sendiri, yang rekan-rekan juga harus pahami bahwa setiap karyawan kami untuk bisa mengoperasikan kren itu harus memiliki orang yang berkompetensi atau harus orang yang memiliki CEO. Ya, jadi tidak semua karyawan boleh mengoperasikan kren, hanya orang tertentu yang boleh mengoperasikan kren. Ya, salah satunya sudah mendapatkan CEO. Nah, orang yang mengoperasi kren di perusahaan kami itu wajib menggunakan APD secara lengkap, yaitu biasanya ada sarung tangan, helm, dan sepatu safety. Orang yang mengoperasikan kren sebelum dioperasikan atau kren sebelum dioperasikan harus memastikan fungsi remote kontrolnya itu berfungsi. Jangan sampai ketika sudah membawa muatan, jangan sampai remote kontrolnya macet. Ya, terus ketika membawa muatan beban dari jarak antara lantai dengan di bawahnya beban itu juga harus diperhitungkan. Artinya semakin berat bebannya, maka jarak antara lantai dengan beban itu harus lebih rendah. Ya, jadi kalau misalkan ukuran bebannya itu 1 ton, maka biasanya diperbolehkan jarak antara lantai dengan beban itu 1,5 meter. Tapi kalau lebih dari 1 ton, maka 25 cm jarak antara lantai dengan beban. Orang yang mengoperasikan kren juga harus ada di sudut belakang, tidak boleh ada di posisi depan barang. Nah, ini juga contoh dari kategori toxic tertimpa susunan box ya. Jadi di kita juga ketika ada penyusunan box yang tidak standar, ini juga bisa mengakibatkan karyawan kami roboh atau tertimpa dari susunan box yang tidak sesuai pada saat penyusunan, atau box yang disusun itu dalam kondisi rusak ataupun koyak ya, sehingga bisa mengakibatkan hilang keseimbangan. Oke, terus selanjutnya adalah toxic kategori car, yaitu tertabrak mesin transportasi. Ya, ini orang yang mengoperasikan kren. Orang yang mengoperasikan kren juga harus tidak semua karyawan diperbolehkan. Yang mengoperasikan kren adalah orang-orang yang sudah mendapatkan CEO atau yang sudah berkompetensi. Ya, jadi orang yang mengoperasikan kren itu harus tahu aturan mengoperasikan kren seperti apa. Karena rekan-rekan harus memahami setiap yang mengoperasikan alat angkut itu harus memiliki skill. Ya, nah di dalam gambar yang ada di sini, ilustrasi gambar di sini, orang yang mengoperasikan kren harus tahu muatan yang dibawa dia berapa. Ya, jadi muatan tidak boleh melebihi kapasitasnya, tidak boleh melebihi berat dari kapasitas forklift. Ya, karena ketika melebihi kapasitas forklift, maka biasanya forklift akan mengalami kerusakan atau barang yang akan dibawa itu jatuh ya, atau barang yang akan dibawa itu tidak boleh melebihi jarak pandang dari forklift sendiri. Terus di sini di kita di TSSI Tekno itu relate ada yang dinamakan sebagai jalur pedestrian atau jalur pejalan kaki. Makanya kami pisah antara orang pejalan kaki dengan jalur forklift. Orang jalur forklift maka harus berjalan di jalur forklift. Orang pejalan kaki harus berjalan di jalur pedestrian. Jangan sampai bisa mengakibatkan karyawan kecelakaan kerja. Oke, selanjutnya keterangan pengertian dari toxic drop, yaitu jatuh di atas ketinggian. Ya, orang yang bekerja di atas ketinggian juga harus tahu bahwa setiap proses kerjanya harus menggunakan body harness. Dia tidak boleh dalam kondisi tangan kosong. Ya, orang yang bekerja dari ketinggian dalam ilustrasi gambar di sini itu tidak boleh menggunakan topi, wajib harus menggunakan helmet. Orang yang bekerja di ketinggian juga harus menggunakan body harness. Orang yang bekerja di atas ketinggian juga harus memastikan sepatu yang digunakan yaitu menggunakan sepatu safety dan tidak boleh dalam kondisi licin atau dalam kondisi berminyak ya, karena itu berpotensi jangan sampai menyebabkan karyawan terpeleset dari akibat pada saat melakukan proses pekerjaan di atas ketinggian ya. Terus selanjutnya adalah proses kategori toxic elektrikal, yaitu kesetrum.
ya. Jadi kita misalnya ada rekan-rekan setiap proses kerja yang tadi saya dibilang bahwa kami ada potensi sumber utama kami energinya adalah menggunakan listrik. Jadi setiap proses kerjanya juga perlu diperhatikan. Misalnya ketika kita melakukan proses listrik, maka pastikan kabel yang digunakan tidak boleh ada kabel yang terkelupas, dan pada saat pengerjaan juga tidak boleh dalam kondisi banyak genangan air ya ataupun basah kayak seperti ini dalam ilustrasi gambar stopsik kita yang elektrikal. Orang yang mengoperasikan pengelasan dia wajib menggunakan APD secara lengkap, yaitu harus menggunakan helmet, terus topeng las harus digunakan. Nah, ini kondisinya karyawan kami tidak menggunakan topeng lasnya hanya dipegang tapi tidak dipakai. Nah, itu tidak diperbolehkan. Orang yang mengoperasikan las juga wajib menggunakan yang kita kenal sebagai apron. Ya, orang yang melakukan pengelasan wajib menggunakan sarung tangan. Orang yang mengoperasikan las juga harus menggunakan sepatu safety. Ya, terus pada saat melakukan pengelasan kita kenal yang dinamakan sebagai clean area atau area sekitar harus dalam kondisi kering, tidak boleh basah. Terus alat yang digunakan ini juga tidak boleh dalam kondisi ditempatkan di atas karena sifatnya di sini ada roda. Ya, jadi jangan sampai ketika karyawan kami berpindah posisi, jangan sampai kabelnya tertarik, malah lasnya itu jalan hingga jatuh hingga bisa menyebabkan karyawan kami tertimpa. Itu. Nah, kategori yang selanjutnya yaitu fire. Ya, yaitu potensi bahaya terbakar karena akibat zat kimia atau chemical yang kami gunakan ya. Nah, di dalam zat kimia di sini kita juga perlu diperhatikan nih bagi rekan-rekan yang melakukan proses pekerjaan biasanya di proses painting ya, bagaimana cara menghandle proses chemical B3-nya, jangan sampai terjadi kecelakaan kerja, jangan sampai chemical yang digunakan malah bisa menyebabkan kita kebakaran ataupun kecelakaan kerja. Ya, jadi itulah penjelasan dari contoh stopsik itu sendiri. Oke, nah ini adalah standar APD yang kami berikan ke karyawan kami. Jadi yang tadi di awal bahwa APD akan kami berikan berdasarkan potensi bahayanya. Jadi kayak bekerja di ketinggian, maka APD yang diberikan akan berbeda dengan proses casing. Ya, begitu juga dengan proses setup mold ataupun pemakaian gas burner atau proses spray. Ya, jadi APD yang diberikan tidak mesti sama, tapi APD akan kami berikan berdasarkan potensi bahayanya. Nah, ini adalah jenis-jenis APD yang kami berikan ke karyawan kami. Ada safety helmet, topi, kacamata safety, face shield, helm las, sarung tangan, air move, air plug, masker, respirator, sepatu safety, body harness, apron, dan backpack. Ya, ini adalah salah satu gambar atau contoh APD yang ada di perusahaan kami. Nah, ada aturan yang harus rekan-rekan pahami, yang harus rekan-rekan patuhi, karena dalam aturan ini, ketika rekan-rekan diketahui tidak mengikuti aturan di kami, maka akan menjadi satu punishment. Ya, karena punishmentnya di sini itu akan sifatnya berupa administrasi. Ya, jadi di sini rekan-rekan harus mengikuti aturan yang kami ikuti. Yang pertama yaitu mengenai safety culture, yaitu mematuhi safety culture yang ada di perusahaan kami. Ya, safety culture yang pertama yaitu lakukan stop, berhenti, poin, dan konfirmasi sebelum menyeberang. Jadi di kami itu ada proses yang dinamakan sebagai zebra cross dan jalur pedestrian. Ketika rekan-rekan melakukan proses penyeberangan, itu diminta untuk berhenti sejenak, terus tengok dan tunjuk kanan, memastikan area sebelah kanan kalian aman. Kalau sudah aman, maka suruh selanjutnya adalah tengok dan tunjuk sebelah kiri, memastikan area kalian sebelah kiri itu aman, barulah tunjuk ke depan ya, dan tengok ke depan, memastikan jalur yang kalian lewati itu tidak boleh ada jalur yang menghalangi. Terus yang kedua adalah safety awareness, yang safety culture mengenai pegang handle saat naik turun tangga. Jadi di sini kami ada tangga yang kami gunakan untuk naik ke lantai 1, ke lantai 2, dan lantai 3. Setiap karyawan kami yang menaiki lewat tangga itu wajib memegang handrail. Yang ketiga, tidak boleh memotong jalur saat menyeberang. Jadi kami tadi ada jalur zebra cross, ada gambar zebra cross dan jalur pejalan kaki.
maka ketika dilewati tidak boleh memotong jalur. Ya, terus yang keempat yaitu tidak boleh menggunakan handphone. Ya, jadi tidak boleh menggunakan handphone ketika saat berjalan. Jadi di kami juga dilarang. Semua karyawan kami ketika sedang berjalan itu tidak diperbolehkan mengangkat telepon atau balas pesan ataupun yang lainnya dalam kondisi berjalan. Ya, terus terakhir tidak boleh memasukkan tangan di dalam saku. Jadi rekan-rekan juga tidak diperbolehkan nih ketika sedang berjalan terus menyakukan satu atau dua tangan. Ya, kenapa poin ini tidak diperbolehkan? Karena tangan adalah dikatakan sebagai anggota tubuh yang paling refleks yang pertama kali ketika kita terpleset. Jadi diharapkan ketika kondisi terpleset, tanganlah yang paling pertama menjadi tumpuan. Karena harapan kami jangan sampai ketika terpleset yang mendarat duluan baik itu pantat ataupun kepala. Karena kalau semendarat kepala dikhawatirkan akan terjadi kerusakan pada otak atau bagian kepala yang lainnya. Ya, kalau misalnya mendarat pantat duluan, kami jangan sampai ada karyawan kami yang adanya patah tulang ekor. Kalau sudah ngomong patah tulang ekor, maka akan berakibat pada kelumpuhan. Oke. Terus selanjutnya adalah aturan yang harus diikuti, tidak diperbolehkan membawa air minum kemasan di tempat kerja. Jadi di aturan kami sudah mengatur semua karyawan kami itu harus membawa botol air minum dari rumah. Ya, jadi misalnya tumbler atau tupperware, jadi tidak diperbolehkan membawa air kemasan di tempat kerja. Air kemasan boleh dibawa itu hanya sampai kantin. Ya, jadi rekan-rekan perlu dipahami ya. Jadi ketika masuk atau join di perusahaan TCC Tekno, rekan-rekan sudah harus menyediakan tempat air minum sendiri. Ya, terus yang ketiga tidak menggunakan APD sesuai standar kerja. Jadi karyawan wajib mengikuti APD sesuai dengan standar kerja. Terus menggunakan cutter yang tidak memiliki cover. Ya, jadi cutter ketika yang digunakan itu harus memiliki covernya, tidak boleh dengan cutter yang telanjang. Ya, penyusunan palet, box, material jangan sampai disusun melewati batas maksimum. Ya, terus yang keenam, menggunakan palet yang terdapat paku atau palet rusak pada storage atau penyimpanan alat kerja. Jadi ketika penggunaan palet itu harus dalam kondisi baik, jangan sampai dalam kondisi rusak, bahkan terdapat paku yang menonjol. Terus yang 7, menghalangi atau meletakkan material atau box atau tool atau mold benda pada jalur pedestrian. Jadi jalur pedestrian kita itu harus dalam kondisi steril, tidak boleh ada barang yang tersimpan di jalur pedestrian atau di jalur pejalan kaki ataupun jalur warna hijau. Terus meletakkan material, box, tool, mold atau benda dengan melewati garis kuning. Ya, kita ada layout, setiap proses yang ada di lane itu ada layout, maka penempatannya tidak boleh melebihi garis. Ya, begitu juga nomor 9, barang yang tersimpan itu tidak boleh menghalangi apar. Jadi apar itu dalam kondisi clean atau dalam kondisi bersih, jangan sampai ada barang yang menghalangi. Jadi itulah aturan safety yang rekan-rekan harus pahami, yang harus diikuti. Oke, ini adalah safety patrol yang biasanya kami gunakan setiap seminggu sekali untuk kami lakukan Genba. Ya, ini adalah visualisasi dari safety patrol yang ada di perusahaan kami. Barulah ini laporan temuan safety patrol yang setiap bulannya akan kami meetingkan. Jadi nanti setiap bulannya akan dimeetingkan terkait temuan-temuan yang ada, temuan safety patrol yang ada di perusahaan kami. Ya, nah di sini adalah nanti masuk ke beberapa temuan atau potensi bahaya yang dari setiap proses kerjanya. Oke, sekian itu saja dari materi yang saya sampaikan. Harapan saya rekan-rekan bisa mengikuti aturan yang ada di perusahaan kami, bisa menjalankan, jaga tetap safety-nya, baik rekan-rekan ketika berangkat, pulang, ataupun pada saat proses kerja yang ada di perusahaan kami. Terima kasih kehadirannya, terima kasih atas sudah join di di training safety kami. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.